Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiska Dwi Milasari dengan NIM 108270111 dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik dengan dosen pengampu Bapak Safari Hasan SIP MMRS. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi manajemen logistik obat di Rumah Sakit Mawar untuk periode Januari sampai Maret 2025. Inti dari presentasi ini adalah menilai seberapa baik pengolahan obat di rumah sakit ini, di mana letak masalahnya, dan apa yang harus diperbaiki. Sebelum menghitung indikator, kita lihat dulu data awalnya. Selama 3 bulan pertama tahun 2025, total permintaan obat mencapai 1.200 unit, namun ada 36 obat vital yang tidak bisa dipenuhi. Artinya saat pasien butuh, stoknya kosong. Dalam 1 tahun penuh, distribusi obat keluar mencapai 240.000 tablet. Stok awal dan akhir sama-sama 20.000 tablet, jadi stok cenderung stabil. Total pembelian obat dalam setahun 2 miliar rupiah, tapi ada obat yang kadaluarsa senilai 50 juta rupiah dan rusak 10 juta rupiah. Terakhir, dari 300 item yang dilakukan stok opname, hanya 200 item yang sesuai antara stok fisik dan catatan sistem. Target yang diterapkan yaitu stock out 0%, ITR minimal 10 kali per tahun, fast ratio kurang dari 2%, dan akurasi stok minimal 95%. Baik, kita masuk ke perhitungan indikator. Indikator pertama yaitu stock out rate. Dari 1.200 permintaan, 36 tidak terpenuhi, maka stock out rate-nya adalah 36 dibagi 1.200 dikali 100%, hasilnya 3%. Targetnya 0%. Jadi masih ada celah di mana obat vital tidak tersedia. Ini perlu jadi perhatian. Indikator kedua yaitu Inventory Turnover Ratio atau ITR. Total distribusi setahun 240.000 tablet. Rata-rata stok 20.000 tablet. Maka ITR-nya 240.000 dibagi 20.000, hasilnya 12 kali per tahun. Targetnya 10 kali. Artinya perputaran stok lebih cepat dari yang diharapkan. Ini bagus karena obat tidak menumpuk di gudang. Baik, selanjutnya indikator ketiga, fast ratio atau rasio sampah obat. Total sampah dari kadaluarsa dan rusak adalah 60 juta rupiah, dibagi total pembelian 2 miliar rupiah, dikali 100% hasilnya 3%. Targetnya di bawah 2%, jadi fast ratio masih di atas batas wajar. Selanjutnya indikator keempat, akurasi stok. Dari 300 item yang dihitung hanya 270 yang cocok dengan sistem. Maka akurasinya 270 dibagi 300 dikali 100%, yaitu 90%. Targetnya 95%. Jadi ada selisih 5% antara catatan dan stok nyata. Ini cukup signifikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel perbandingan gap. Sekarang kita lihat perbandingan antara hasil dan target. Untuk stock out rate, hasilnya 3%, target 0%. Artinya masih ada selisih 3%, jadi belum tercapai. ITR hasilnya 12 kali per tahun, target 10 kali. Ini lebih baik, selisih plus 2, jadi tercapai statusnya. Fast ratio hasilnya 3%, target kurang dari 2%, selisihnya 1%, di atas batas, jadi belum tercapai. Akurasi stok hasilnya 90%, target 95%, selisih minus 5%. Ini paling jauh dari target, statusnya belum tercapai. Jadi kesimpulannya, dari 4 indikator hanya ITR yang memenuhi target, 3 lainnya masih di bawah standar. Yang paling buruk adalah akurasi stok disusul stock out rate lalu fase. Artinya, rumah sakit ini perlu segera membenahi sistem pencatatan stok dan pengendalian persediaan obat. Baik, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi SMART. Pada slide ini saya menampilkan 3 rekomendasi SMART untuk memperbaiki indikator yang masih bermasalah. Rekomendasi pertama yaitu menetapkan safety stock untuk obat vital. Secara spesifik, kita akan menetapkan stok pengaman khusus untuk obat-obat vital. Target terukurnya adalah menurunkan stock out rate dalam 1 bulan menjadi kurang dari 1%. Ini bisa dicapai dengan monitoring dan evaluasi bulanan. Rekomendasi ini relevan untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien. Batas waktunya adalah 3 bulan. Rekomendasi yang kedua yaitu menerapkan FEVO dan monitoring kadaluarsa. FEVO adalah singkatan dari First Expired, First Out. Artinya, obat yang paling dekat masa kadaluarsanya harus keluar lebih dahulu. Target terukurnya adalah mengurangi usia obat yang tersimpan menjadi kurang dari 2% dari total stok. Monitoring ini dilakukan setiap bulan. Ini relevan untuk mengurangi kerugian akibat obat kadaluarsa. Batas waktunya juga 3 bulan. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang ketiga yaitu stok opname berkala. Secara spesifik, stok opname dilakukan setiap minggu.
Targetnya adalah meningkatkan akurasi stok dari 90% menjadi minimal 95%. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh tim gudang dan farmasi. Relevansinya adalah mengurangi selisih antara stok fisik dan catatan sistem. Batas waktunya 3 bulan. Ketiga rekomendasi ini saling melengkapi dan langsung menyasar akar permasalahan logistik di Rumah Sakit Mawar. Selanjutnya kita masuk ke prioritas, matriks dampak versus usaha. Setelah menyusun rekomendasi, kita perlu menentukan prioritas. Saya menggunakan matriks dampak versus usaha. 3 indikator yang belum mencapai target adalah stock out rate 3%, fast ratio 3%, dan akurasi stok 90%. Target masing-masingnya adalah stock out rate kurang dari 1%, idealnya 0%, fast ratio di bawah 2%, dan akurasi stok minimal 95%. Dalam matriks ini ada 2 rekomendasi yang masuk ke kuadran dampak tinggi sampai usaha rendah, atau yang biasa disebut quick wins. Pertama, menetapkan safety stock obat vital. Kedua, menerapkan FIFO dan monitoring kadaluarsa. Kedua rekomendasi ini memberikan dampak besar tetapi tidak membutuhkan usaha yang rumit. Sementara itu, stok upname berkala masuk ke kuadran dampak tinggi sampai usaha sedang. Dampaknya besar untuk akurasi stok, tapi usahanya sedikit lebih tinggi karena perlu dilakukan setiap minggu. Berdasarkan matriks ini, urutan prioritasnya adalah yang pertama, safety stock obat vital untuk menurunkan stock out rate dari 3% menjadi kurang dari 1%. Kedua, penerapan FIFO dan monitoring kadaluarsa untuk mengurangi fast ratio dari 3% menjadi di bawah 2%. Yang ketiga, stock upname berkala untuk meningkatkan akurasi stok dari 90% menjadi 95%. Kesimpulan dari slide ini yaitu ketiga rekomendasi utama diprioritaskan karena mampu memperbaiki 3 indikator yang belum mencapai target dengan penggunaan sumber daya yang relatif efisien. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Slide terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan evaluasi. Kesimpulan pertama yaitu kinerja persediaan Rumah Sakit Mawar sudah baik pada aspek perputaran stok atau ITR yang mencapai 12 kali per tahun melebihi target 10 kali. Kesimpulan kedua, masih ada 3 aspek yang perlu perbaikan yaitu ketersediaan obat dengan stock out rate 3%, pengendalian pemborosan dengan fast ratio 3%, dan akurasi pencatatan stok yang baru mencapai 90%. Ringkasan hasil evaluasi bisa dilihat di tabel yang tersedia itu. Yang pertama yaitu stock out rate 3%, target 0% belum tercapai. ITR 12 kali per tahun, target 10 kali tercapai. Fast ratio 3%, target kurang dari 2% belum tercapai. Akurasi stok 90%, target minimal 95% belum tercapai. Saran utama yang saya berikan ada 3 sesuai dengan rekomendasi sebelumnya. Pertama, menerapkan safety stock untuk obat vital. Kedua, menerapkan FIFO dan monitoring kadaluarsa secara rutin. Ketiga, melakukan stock upname secara berkala. Dengan menjalankan ketiga saran ini secara konsisten, mutu pengelolaan logistik obat di Rumah Sakit Mawar diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi manajemen logistik obat di Rumah Sakit Mawar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.